Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, anak guru PPS. Anak guru PPS, anaknya ini anaknya si guru dan anaknya si OP, operator. Nah, kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu terkait Google Classroom dengan syarat pertama bahwa Bapak Ibu sudah memiliki akun Google. Kalau belum, silakan ketik email, enter, kemudian daftar di sini. Nah, di sini akan Bapak Ibu diberikan cara untuk membuat akun Gmail dan selanjutnya itu sudah kita akan tuturkan berikutnya terkait akun Gmail. Nah, kita lanjut ke Google Classroom. Ini Google Classroom ini seperti apa sebenarnya? Jadi kita bisa gunakan untuk membuat kelas maya Bapak Ibu. Wah, sungguh indah ya. Ya, bisa dikaitkan dengan, bisa dipartnerkan dengan Drive, Google Home dengan rumah belajar. Nah, ini Google Classroom, jadi ini sudah terbuka. Di Bapak Ibu tadi sudah memunculkan Google Classroom, jadi kita lanjutkan dengan email ini, dengan channel ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, sudah memperlihatkan Google Classroom, jadi Bapak Ibu sisa membuat kelasnya. Ya, klik tambah, ya, buat kelas. Nah, ini untuk kelas ini di checklist, kemudian lanjutkan. Bapak Ibu kita bisa membuat kelas 6 SD. Nah, bagian ya diisi sesuai dengan kebutuhan bagian kelas ya. Kemudian atau UPT SD Negeri 184 mata pelajaran umum, karena dia kan guru kelas ya, atau guru kelas bisa ruang 1. Nah, ini silakan diklik buat. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan, setelah dibuat ya kita tunggu dulu sampai selesai dibuat. Nah, ini Google Classroom sudah kita buat. Nah, ada sesuatu yang baru ya, get ready for the school year, student grades. Jadi ini bisa memunculkan lagi student grades atau ranking di kelasnya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan, pilih tema, upload foto, ya terserah Bapak Ibu, tinggal ditambah. Ini adalah kode kelas. Ingat, inilah kode kelas yang akan kita serahkan kepada anak didik kita. Ya, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, buatkan jadwal pengumuman, mulai komunikasi dengan kelas Anda sendiri. Nah, sebelum itu kita buat dulu. Di dalam Google Classroom itu, Bapak Ibu, kita memberi, ini kan sudah terlihat bahwa kelas 6 SD UPT SD 184 Pindrang, contoh Kabupaten Pindrang. Nah, kita berikan tugas. Ya, tugas apa yang harus kita lakukan? Buat pertanyaan bisa, gunakan topik, ya kita buatkan tugasnya. Bisa tugas kuis. Nah, ini sudah terhubung kepada tugas kuisnya, ya kita buatkan membuat dengan Google Form. Ya, di sini kita berikan pas semester 1 ya. Untuk contoh sebentar kita akan lanjut lagi pas semester 2 ya, pas semester 2. Nah, kita buatkan ini kalau kita ingin lampirkan buku dari file atau soalnya, contoh soalnya boleh ya, kita tambahkan menggunakan soal yang ada di laptop kita boleh. Oke. Nah, di sini soal KSM ya, di sini soal OSN matematika saya ambil ya. Oke. Nah, ini filenya sudah ada, atau kita ambil yang ya, atau kita ambil yang PDF ya, bentuk PDF. Bapak Ibu baiknya diambil dalam bentuk PDF. Ini soalnya bisa diupload ya. Ini soal OSN itu kita upload. Kemudian nah, setelah berbagi ya, ini kita bisa berbagi. Anda dapat memilih cara membagikan file dengan anggota kelas. Semua siswa dapat melihat satu file yang sama. Semua siswa dapat melihat dan mengedit satu file yang sama. Masing-masing siswa dapat salinan mereka sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini dia bisa mengedit ya, atau buat salinan setiap siswa bisa. Nah, kalau jika ingin membuat suatu file, Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa di dalam soalnya mereka bisa mengedit sendirinya ya. Ya, jadi kita ambil Word. Nah, di sini siswa dapat melihat, tadi melihat, ini kan kita ingin mengedit.
atau mengedit dia dalam bentuk Word. Jadi semua siswa bisa dapat mengedit. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan ini adalah versi kedua. Kita bisa menggunakan fasilitas kedua. Nah, di sini poinnya, fasilitas kedua untuk ini adalah terhubung dengan Google Formulir. Ya, Google Formulir. Nah, Google Formulir di sini apa ya? Seperti yang kita pernah pelajari kemarin, kita bisa coba. Di sini kita buatkan soal. Ya, seperti kemarin soal untuk PAS semester 1, semester 2, sorry, tahun ajaran 2019-2020. Nah, ini sudah kita memiliki dasar kemarin untuk membuat siapakah nama Bupati Pindrang tahun 2000, Bupati Pindrang sekarang. Ya, sini kan opsionalnya tambahkan opsi lain dan seterusnya. Kemudian ya ini nah, di sini kita berikan pengganda. Ini kan kita bisa memberikan kuncian jawaban. Kunci jawabannya apa? Itu 100 poin. Silakan diisi 100 poin. Ya, ini kunci jawaban adalah Irwan Hamid. Nah, selesai. Nah, ini soal bisa kita tambah sampai ke bawah, Pak Bu ya. Sampai berapa nomor bisa. Nah, itu sudah selesai. Jadi kita nanti sebentar kita lihat responnya bagaimana. Ya. Untuk responnya, nah itu seperti dengan pembelajaran tutorial lainnya, kita konekkan dengan spreadsheet. Jadi ini bisa 3, Google Classroom, kemudian Google Classroom, spreadsheet, dan Google Form. Ya, ini sudah ada menunggu jawaban tanggapan. Jadi ya sudah disiapkan, sudah ada skor. Ya, itu akan terhubung semua dalam satu Google Classroom dengan Google Form dan seterusnya. Jadi kita sudah punya soal. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat semua siswa, apakah siapa yang bisa melihat soal ini. Yaitu apakah semua siswa atau dan sebagainya. Batas waktu, kita kasih waktunya sampai 15 Mei dengan waktu tercatat bahwa jam 8, jam 9.30 untuk mapel ini sudah harus selesai. Seperti itu. Ya, besok jam 9.30. Nah, nanti kita buka pada saat jam materi bermain dan belajar. Nah, ada rubriknya, bisa kita tambahkan Bapak Ibu, tambahan penjelasan terkait soal ini. Nah, setelah itu kita bisa tugaskan. Nah, kita tugaskan, bisa dijadwalkan. Contoh kita jadwalkan untuk esok hari. Kita tugaskan saja sekarang. Tanggal besok jam 9.30. Nah, ini sudah jadi PAS semester 2. Bapak Ibu sudah bisa terhubung dengan Google Calendar dan folder Drive Class. Apa ini folder Drive? Ini adalah tempat menyimpan tugasnya, tempat mengumpulkan tugasnya. Ini semua ada nanti terkumpul dalam satu folder. Ada quiz, ada soalnya, ada soal PPS-nya. Ini hasilnya. Ya, Bapak Ibu bisa, di sini juga bisa kita munculkan nilainya. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu kita bisa memberikan tugas ini kepada siapa? Ini kan masih bertanya kepada siapa. Kita klik anggota. Anggota gurunya siapa? Ini sudah ada gurunya satu, itu saya sendiri. Kemudian kita bisa tambah siswanya. Bagaimana cara menambahkan siswa di Classroom kita? Ketikkan emailnya. Silakan ketikkan emailnya di sini. Kalau contoh saya kasih Sunarti@gmail.com. Ya, ini sunarti1@gmail.com kita undang. Ya, untuk masuk di kelas, taruhlah contoh bahwa ini adalah siswa kita ya, siswa kita.
kita undang satu siswa. Nah, ini sudah ada, jadi tinggal menunggu. Jadi kita menghubungi kepada si anak ini, Sunarti. Nah, silakan buka emailnya. Di email ada undangan. Anakku sekalian bisa buka dengan cara mengklik emailnya, kemudian ikut ke gabung, klik gabung. Di sini ada gabung, di dalam email itu ada tulisannya kelas dari SD kelas 6, anak guru OPS dan channel. Ini mengundang anakku sekalian. Jadi silakan klik buka buka Gmailnya, kemudian klik gabung. Nah, situ jika sudah bergabung, maka akan muncul notice bahwa si Sunarti ini selaku siswa saya sudah bergabung ke dalam classroom. Ya, seperti itu. Anda telah diundang untuk bergabung. Saya perhatikan di sebelah saya ini ada untuk memastikan bahwa betul-betul telah bergabung. Nah, jadi kita tunggu setelah itu dia lanjutkan. Oke. Nah, untuk mereload sudah menghubungi dan sudah jelas bahwa sudah anak tersebut sudah ikut, memastikan, ya silakan. Nah, di sini memantau progres masing-masing siswa. Di sini kita lihat bahwa siswa sudah ada. Inilah siswa saya, karena sudah diklik. Nah, di sini juga fiturnya di Google Classroom ada nilai. Nah, tadi tugasnya untuk siapa? Untuk anak ini. Nah, saya kembali ke tugas. Nah, oke, ini sudah ada pas semester 2 besok untuk saya laksanakan adalah besok. Nah, semoga anak tersebut bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik dengan mengirim. Apa gunanya nilai? Tabulasi nilai menyiapkan sistem penilaian yang menentukan apakah siswa dapat melihat keseluruhan atau tidak. Itu ada tabulasi pengaturan. Ya, ini mengambilkan semua tugas kepada siswa. Nah, di sini ada tugasnya, nanti mereka akan masuk ke sini, ada forumnya. Ya. Ini forumnya, mereka bisa bertanya terkait tugas-tugasnya. Nah, inilah Google Classroom, dan ini pengenalan secara umum. Dan berikutnya tolong di videonya di subscribe, dan kami akan memberikan secara rinci terkait Google Classroom ini pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu jangan lupa bahwa di sini ada nilainya. Ya, lihat kiriman. Kita bisa lihat kalau jika anak tersebut sudah mengerjakan tugasnya, maka dia akan masuk di sini dan kita bisa memberikan nilai. Tidak ada yang perlu dinilai. Kita coba dulu ya. Jadi saya buka. Nah, anak ini memberikan tugas. Ya, untuk tugasnya kita edit dulu supaya bisa dikerjakan pada hari ini dan waktu ini. Oke. Ya, tidak usah besok, hari ini saja. Kita kasih tanggal 14 pukul 06.17. Ini tenggat waktunya ya. Iya, rubrik dan sebagainya bisa ya, kita simpan. Nah, di sini sudah ada Bang Soalnya bahas semester. Ya, itu sudah muncul soalnya. Jadi Bapak Ibu hubungi siswa tersebut untuk melaksanakan tesnya. Jadi anak tersebut bisa menjawab. Ya. 6.18 tenggat. Waktu untuk mengerjakan itu terlalu sempit, jadi kita kasih waktu lagi itu 6 sampai 6.22. Oke. 6.20. Nah. Kemudian Bapak Ibu kita tunggu sampai anak tersebut selesai mengerjakan pas 6:20 menit. Ya. Dia ya. Jadi dia sudah punya jawaban, dia jawab Abdi Irwan Hamid, kirim. Nah, ini sudah terhubung dengan Google Classroom. Dari Classroom-nya dia bisa lihat juga skornya berapa anak tersebut. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah menemukan nilainya. Tugas kelas. Ya, sudah ada satu diberikan. Ya, buka tugas lagi. Ya, pada Google Classroom dia bisa buka tugas lagi. Tambahkan. Tandai sebagai selesai. Jangan lupa disampaikan kepada ya, setelah itu kita lihat pas semester 2 sudah diselesaikan oleh anak tersebut, kita cek. Nah, setelah mereka menyelesaikan, kita bisa cek Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya pengetahuan secara umum. Sebentar kita akan mendetailkan. Jadi mohon
untuk di subscribe ya. Jadi kita kasih nilai benar. Setelah kita memeriksa tugas si Sunarti ini, dia serahkan pas semesternya, lihat detail. Nah, ini sudah dia sudah terima bahwa nilainya 100. Jadi kita terima kan. Nah, kalau jika dia salah bisa dikembalikan Bapak Ibu. Ya, tinggal di checklist namanya. Kalau dia salah sebagai remedi, ini kan bisa digunakan untuk remedial. Ya, untuk itu, untuk sampai saat ini, jadi kami secara detailnya nanti akan kita lanjut ketika ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian terkait subscribe kepada kami. Terima kasih salam dari kami, guru dan